Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo mempertanyakan kritik dari legislator PKS Neti Prasetyani soal pemerintah yang diminta untuk transparan dalam penanganan varian Omikron di Indonesia. Dia mengatakan DPR dan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi, termasuk satu di antaranya menjalani fungsi transparansi soal penanganan varian Omikron di Indonesia. Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tegak lurus terhadap protokol kesehatan yang ada. Sebelumnya, tingkat keterisian rumah sakit atau BOR di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan hingga mencapai 54% pada Sabtu 29 Januari. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah agar transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait Omikron di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan melaporkan hingga 26 Januari 2022, total pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 varian Omikron di Indonesia berjumlah 1.988 orang dan 3 diantaranya meninggal dunia. Anggota Komisi 9 DPR RI ini meminta kepada masyarakat agar membangun kewaspadaan terhadap varian COVID-19 Omikron di Indonesia. Informasi kedua, Al-Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf alias Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap polisi di Pasar Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin 31 Januari 2022 kemarin. Ia ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Satreskrim Polres Pamekasan, Jawa Timur. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana menyampaikan, pencabulan dilakukan oleh Habib Yusuf Al-Kaf terhadap 2 anak didiknya. Menurutnya, pencabulan yang dilakukan oleh Habib Yusuf Al-Kaf terhadap 2 anak didiknya ini tidak sampai pada tahap hamil. Sementara itu, Habib Hasan mengatakan Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap polisi saat hendak mengisi pengajian di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Habib Hasan mengaku tidak mengetahui alasan Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap polisi. Ia pun mengaku kecewa dengan Polres Pamekasan, Jawa Timur. Rizky Bilar dan Lesti Kejora tengah menikmati peran sebagai orang tua baru. Melalui Instagram @rizkybilar, nampak ia membagikan potret saat menemani sang anak tidur. Pada potret yang dibagikan tersebut terlihat wajah Bilar dan juga Leslar Al-Fatih saling berhadapan. Kemudian tangan Leslar Al-Fatih yang mengepal tepat berada di bibir sang ayah. Bilar pun menarasikan momen tersebut seolah sedang diancam oleh sang anak. Diketahui beberapa waktu yang lalu ia menjaili sang putra dengan mengedit wajah jadi karakter anime. Lantas Leslar Al-Fatih seperti mengancam agar tak lagi mengubah wajahnya dengan gambar aneh. Potret yang diabadikan oleh Lesti itu dianggap Bilar istrinya mendukung adegan tersebut. Gilang Dirga seolah menjadi kompor agar Bilar bisa kembali mengedit wajah Leslar Al-Fatih. Tak sampai di situ saja, ayah sambung Bilar, Izar Wilendra, justru ingin mewakilkan anak Lesti tersebut. Suami Lesti itu pun hanya bisa tertawa membaca komentar sang ayah sambungnya itu. Informasi terakhir, PB Jarum membatasi aktivitas seluruh atletnya selama masa pandemi COVID-19. Demi menghindarkan para atletnya dari COVID-19, PB Jarum bahkan terus melakukan latihan secara tertutup 2 tahun terakhir. Manajer PB Jarum Fung Parmadi tak menampik bahwa para atletnya seperti dikurung. Namun hal tersebut perlu dilakukan demi mengantisipasi kemungkinan terpapar COVID-19, apalagi saat ini kasus infeksi virus kembali mencapai angka ribuan per hari. Demi meminimalisir aktivitas para atletnya di luar asrama, PB Jarum bahkan mempersingkat jadwal libur para atletnya. 2 tahun selama pandemi ini, PB Jarum bahkan terpaksa meniadakan libur Hari Raya Idul Fitri bagi para atletnya. Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih berlangsung juga menyebabkan penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan badminton internasional ditunda atau bahkan dibatalkan.
Kondisi ini mempersulit PB Jarum untuk bisa menilai hasil latihan yang diberikan para atletnya. Namun demikian, penyelenggaraan Seleknas PBSI tahun 2022 menurut Permadi telah cukup memberikan gambaran tentang seberapa besar kekuatan PB Jarum. PB Jarum bahkan telah melakukan sejumlah evaluasi, di mana satu yang terpenting menyangkut lemahnya kekuatan sektor tunggal putra klub bulu tangkis yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah tersebut. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua dan sampai jumpa. Tribun News Today.